Salam jumpa Bapak Ibu, salam sehat dimanapun kita berada. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menganalisis minggu efektif dan tidak efektif. Jadi Bapak Ibu, kalimat kuncinya di sini ya. Minimal 4 hari dikatakan 1 minggu. Dihitung aja nanti Bapak Ibu. Apakah dalam 1 minggu itu ada 4 hari? Kalau ada 4 hari, itu dianggap jumlah minggu di dalam bulan tersebut. Kemudian kalimat kunci yang kedua adalah minimal 3 hari efektif dikatakan minggu efektif. Lihat Bapak Ibu, mana yang tidak ada libur, ada 3 hari dalam 1 minggu itu, maka itu dianalisis sebagai minggu efektif. Baik, kita langsung ke bulan Juli Bapak Ibu ya. Ini memenuhi semua ya, 4 dalam 1 minggu ya, 4. Maka saat ini termasuk minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Maka jumlah minggu di bulan Juli adalah 5. Kemudian di Agustus ini tidak memenuhi karena cuma 2, ini juga tidak. 1, 2, 3, 4. Bulan Agustus 4, kemudian masuk ke September ya. 1, 2, 3, 4. Ini tidak memenuhi karena di sini harus 4 ya. Seharusnya seperti itu. Ini 4. Kemudian lanjut 1, 2, 3, 4, 5. Oktober 5. November 1, 2, 3, 4. Kemudian di Desember 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, saya rasa sudah cukup jelas ya. Patokannya hanya ini, minimal 4 hari dikatakan 1 minggu. Itulah jumlah seluruh minggu pada bulan tersebut. Sekarang kita mencari minggu efektifnya. Dikatakan minggu efektif minimal 3 hari ya, dikatakan efektif. Nah, sekarang seperti ini, bagaimana kalau misalnya saya masuk hari Selasa, sementara di hari Selasa itu misalnya libur. Nah, apakah itu dikatakan minggu efektif? Bagi saya, untuk mengaplikasikan pelajaran tersebut, tidak ya, tidak Bapak Ibu. Nah, makanya penggunaan minggu efektif dan tidak efektif itu ya, itu tergantung gurunya yang masuk. Ya, penggunaan minggu efektif masuk saya. Tapi jumlah minggu efektif dan tidak efektif sama bagi semua guru. Hanya penggunaannya yang berbeda seperti itu. Karena bisa jadi liburnya itu bukan di jam waktu kita, bisa jadi liburnya itu pada saat jam kita masuk mengajar. Sementara guru lain ketika libur ya, ketika tidak libur, nah berarti itu termasuk minggu efektif baginya. Misalnya saya itu masuk setiap hari Senin Bapak Ibu ya, setiap hari Senin. Nah, kita lihat di sini ya, di Juli. Nah, di kelas 8 saya masuk setiap hari Senin. Apakah di sini saya hitung sebagai minggu efektif? Tidak ya, karena di sini saja dia sudah dipakai untuk hari pertama masuk sekolah. Jadi ini tidak termasuk minggu efektif ya, Bapak Ibu. Nah, tapi karena di sini ada 3 ya. 3, ketika misalnya saya masuk di hari Kamis bisa dihitung sebagai minggu efektif bagi guru tersebut. Mudah-mudahan dipahami ya, Bapak Ibu ya. Nah, berarti kalau misalnya saya mau masuk hari Kamis, ini termasuk dihitung minggu efektif ya. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau saya masuk hari Senin, maka ini minggu efektifnya cuma 1, 2, 3. Karena apa? Karena ini terpakai ya. Makanya saya satukan dulu bahasanya. Kita anggap misalnya kita anggap masuk hari Senin saja Pak Ibu ya. Saya ya, kayak ini tidak saya hitung ya. Tapi efektif saya dari sini 1, 2, 3. Tidak efektifnya 2. Keterangannya apa? Libur yang ini ya, libur semester genap tahun ajaran sebelumnya. Kemudian setelah itu ada MPLS ya, MPLS. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk di bulan Agustus ya, ini tidak termasuk ya, Jumat Sabtu, karena tadi pindah ke sini ya, minimal kan harus 3 ya. Saya masuk di hari Senin 1, 2, 3, ini aman ya. Terus ini ada asesmen SD, mempengaruhi nggak itu Bu dengan kelas kita ya? Saya rasa tidak ya, tergantung gurunya ya. Saya rasa karena saya di hari Senin, karena untuk asesmen ini hanya dipakai untuk di lab ya, tidak mengganggu kelas saya, maka saya anggap itu minggu efektif. 1, 2, 3, 4. Ya, tidak efektifnya tidak ada ya, karena masuk semua. Kemudian di September 1, 2, 3, nah 22, 23, 24, 25 ya, ini asesmen nasional SMP ya, asesmen nasional. Apakah itu mengganggu? Kalau mengganggu jangan dihitung Bapak Ibu ya, kalau mengganggu. Tapi kalau tidak mengganggu ya silakan dihitung ya. Kita anggap di sini karena
karena asesmen nasional ya, maka ini mengganggu kelas saya ya. Saya anggap ini menjadi tidak minggu efektif. Maka 1, 2, 3 ya. Ini tidak dihitung 29, 30 itu karena PTS ya. Jadi di sini 3, ini 1 ya. Dibuat keterangannya di sini Bapak Ibu, ada dari asesmen nasional. Kemudian di bulan Oktober 1, 2, 3, 4 ya, otomatis tidak efektif ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sini efektifnya 4, tidak efektifnya itu 5 dikurang 4, 1 ya. Nah, keterangannya di sini adalah PTS. Kemudian untuk di November 1, 2, 3, 4 ya. Saya kan masuk hari Senin, Mas. Selasa nggak berpengaruh ya Bapak Ibu ya. Kecuali tadi gurunya libur di hari Selasa, itu dihitung tidak efektif bagi dia. Seperti itu ya. 1, 2, 3, 4 ya. Tidak efektifnya 0. Kemudian ya di sini tidak ada ya, karena nil. Di Desember 1 ini kuning. Nah, ini PTS ya, otomatis tidak efektif. Ya, terus ini 22 sampai 27 sampai 31 ya, kita cek di sini. Wah, di sini tidak ada. Ya, nanti penting panduannya seperti yang di atas tadi ya, Bapak Ibu. Nah, saya rasa itulah panduan Bapak Ibu untuk mengisi ya, bagaimana di semester 2, bagaimana nanti pada bulan-bulan berikutnya ya. Kalimat kuncinya itu di sini Bapak Ibu. Minimal 4 hari dikatakan 1 minggu, minimal 3 hari efektif dikatakan minggu efektif, dan tergantung jam belajar masuknya guru tersebut. Nah, apakah bisa berbeda penggunaannya? Bisa, karena masing-masing guru itu menggunakan waktu masuk ke kelas itu berbeda-beda Bapak Ibu. Tetapi jumlah minggu efektif dan tidak efektif dalam 1 minggu itu ya, secara keseluruhan itu sama Bapak Ibu. Terima kasih, salam mantap.